Pembukaan pameran teknologi tepat guna penanganan COVID-19 dengan tema Teknologi Tepat Guna untuk Kemandirian Bangsa diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat LP3M UMY. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena juga atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersilaturahim pagi hari ini. Bapak Ibu, demi kelancaran acara kita hingga paripurna nanti, marilah bersama-sama kita akan simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan melantunkan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 hingga 38. Kepada Saudara Mufadal Al-Bakir disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Sang Surya, karya Kiai Haji Jarnawi Hadi Kusumo. Sang Surya tetap bersinar.
duduk kembali. Baik, hadirin yang berbahagia yang saat sekarang tengah hadir di Serambi Baca Perpustakaan lantai 2, Gedung Kiai Haji Mas Mansur, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Anda para peserta yang tergabung dalam live streaming UM Yogya. Tentunya Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP3M UMY mengadakan program pengabdian masyarakat skema penugasan berbasis teknologi tepat guna yang bertujuan membantu masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 di berbagai bidang, diantaranya kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pengabdian masyarakat skema teknologi tepat guna untuk penanganan COVID-19 ini juga sebagai bentuk konkret bahwa UMY peduli kepada masyarakat dan masih tetap berkarya serta mengabdi meski harus menghadapi pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah prakata dari Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat atau LP3M UMY, untuk itu kepada beliau Dr. Insinyur Gatot Supangkat MPIPM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurnya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Agung Danarto. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIPM. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukamta MTIPM. Yang saya hormati para mitra Abdimas dari seluruh dosen dan sekaligus inventor dari teknologi tepat guna hasil program pengabdian masyarakat tahun 2020-2021. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT, dalam kondisi tuntutan yang oleh masyarakat tidak mungkin dihindari, tuntutan kehidupan baik ekonomi maupun sosial. Nah, inilah sebenarnya yang mendasari UMY selalu ingin berbuat. UMY dengan program utama kita yang sampai saat ini tetap kita jalankan, ya UMY Mengabdi, dengan langkah antisipasi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka kepedulian UMY terhadap saudara-saudara kita di masyarakat secara luas, karena ini adalah bentuk dari implementasi teologi Al-Ma'un yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk itu pada kesempatan ini UMY menggelar pameran. Ini adalah semata-mata untuk menunjukkan bahwa sekecil apapun UMY ingin berbuat pada masyarakat, dalam kondisi apapun UMY ingin berbuat dengan langkah yang kita sepakat bersama, yakni langkah adaptif dan kreatif. Nah, sehingga dengan langkah ini mudah-mudahan masyarakat juga mampu tetap berdiri tegak di dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan adaptasi dan juga berkreasi dalam kehidupan ini, sehingga tetap
berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Pameran hari ini tentu ini adalah sebagian dari apa yang sudah diperbuat oleh para dosen, reka cipta dari para dosen UMY. Insya Allah ini adalah merupakan awal dan nanti proses pameran ini yang merupakan diseminasi teknologi yang dihasilkan oleh para dosen UMY mudah-mudahan dapat dipetik hikmahnya dan dapat ditiru oleh masyarakat luas. Dan kepada masyarakat luas silahkan apabila Bapak Ibu baik yang ada di dalam ini, para mitra nanti bisa disampaikan pada karib kerabat atau handetolan, atau yang saat ini berada di dalam ruang dunia maya, silahkan ketika memerlukan yang berkaitan dengan teknologi untuk menopang kehidupan sehari-hari, maka silahkan datang ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lebih khusus ke Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat. Maka kami tentu senang akan bersama-sama Bapak Ibu untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Demikian kami berharap pameran ini akan memberikan pencerahan pada kita semua, kontribusi yang belum seberapa bagi UMY, namun inilah yang bisa kami perbuat. Untuk itu selanjutnya kami mohon Bapak Rektor untuk membuka pameran kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan pameran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Gatot Supangkat. Dan Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan oleh beliau Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga sekaligus akan membuka acara secara resmi dengan menekan tombol penayangan video teknologi tepat guna 2021 sebagai tanda dimulainya pameran teknologi tepat guna LP3M UMY 2021. Kepada beliau Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP IPM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sukamta MT IPM, Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat MP IPM, Kepala LP3M. Yang saya hormati Ibu Dr. Ahdiyanti, Kepala Divisi Pengabdian, ya. Saya tambahin, dan penerapan teknologi tepat guna LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, para inventor yang tidak lelah untuk berbuat sesuatu selama masa pandemi COVID-19. Juga Bapak Ibu dari wakil masyarakat penerima manfaat. Pertama-tama dan yang terutama kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesempatan dan juga kesehatan dan motivasi yang luar biasa kepada Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk selalu berbuat yang terbaik buat institusi dan masyarakat. Dan puncak dari apa yang telah diupayakan itu adalah pameran teknologi tepat guna 2021, ya, yaitu merupakan suatu unjuk karya, ya, para rekayasa, mereka ulang, dan mungkin juga mereka cipta beberapa peralatan yang praktis digunakan oleh masyarakat yang tidak sulit pengoperasiannya karena memang basic pemikirannya berasal dari kesulitan yang dimiliki oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pameran ini merupakan pameran yang pertama dan mungkin nanti akan menjadi satu ajang yang rutin, apakah diadakan setahun sekali ataukah 2 tahun sekali. Tetapi yang jelas saya masih teringat tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 kita punya kerjasama dengan Singapura Politeknik, ya, membuat program namanya adalah Express Program. Jadi bagaimana kita membuat mahasiswa ini UMY dan mahasiswa dari Singapura berinteraksi selama 2 minggu di pedesaan dan mengatasi atau memberikan solusi kepada masyarakat. Kemudian hari terakhir mereka akan unjuk gelar, ya, hasil karya mereka selama 2 minggu di desa. Saya masih teringat bagaimana ada ide-ide yang pertama adalah mereka menciptakan mesin pemeras delay yang lebih higienis, ya, karena anak-anak Singapura melihat mereka menjadi tidak sampai hatinya makan tempe atau tahu, tetapi dia melihat pada saat diperas itu pakai diinjak-injak segala. Ada yang menginjak-injak bapak-bapak pakai celana pendek. Ini luar biasa. Tapi setelah digoreng matang mereka suka. Nah, makanya mereka berupaya keras untuk menciptakan itu, ya. Yang kedua adalah misalnya mesin pengukir batok. Jadi kita tahu, mereka kita taruh di daerah Kasongan atas itu ada batik yang diukir di kulit kelapa atau tempurung, batik tempurung. Ya, mereka melihat sulaman yang ditorehkan di situ dikarenakan menggunakan tangan biasa, maka tekstur yang diciptakan itu tidak rata. Makanya mereka membuat mesin ukir seperti mesin membuat tato itu, ya. Dan akhirnya ukiran yang dilakukan teman-teman di batik tempurung itu dikarepet, ya, itu lebih halus sehingga proses pewarnaannya bisa lebih bagus, ya, dan gradasi. Mereka menciptakan memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk membuat batik tapi warnanya gradasi. Ini luar biasa. Dan banyak lagi, ya, termasuk sanitasi air limbah, tempat cuci batik yang barusan diberi lilin itu, ya, karena cuma dibuang di sungai Sigondo itu di Kota Gede, ya. Nah, ini kemudian mereka unjuk gelar di situ di lantai dasar masjid. Nah, oleh karena itu pameran teknologi tepat guna tahun ini merupakan sebuah jawaban bahwa UMY tidak berada di sudut paranoid massal terhadap isu-isu pandemi COVID-19. Saya tahu ilmu yang dimiliki oleh Dr. Sagiran tentunya tidak sebanyak isu yang beredar di masyarakat. Tapi saya yakin Pak Sagiran karena punya ilmunya tidak takut.
Kalau sampai takut ya rektornya ikut takut. Tapi alhamdulillah luar biasa dan karya-karya yang diciptakan mudah-mudahan ini bisa dikompilasikan. Kemudian ini modal besar buat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena langsung bisa berhubungan dengan masyarakat dan nanti kalau kemudian mereka kita taruh di situ untuk memberikan workshop, itu sudah bisa dihargai 8 sampai 10 SKS. Ini luar biasa. Cuma tinggal bagaimana konstruksi pemikirannya nanti Prof. Sukamta bisa kemudian memberikan konsep hilirisasi, ya, seperti itu. Agar supaya bisa lebih dirasakan manfaat UMY, bukan cuma kepada dosen, mahasiswa, persyarikatan, dan masyarakat sekitar, tapi juga masyarakat yang lebih jauh. Dan kami juga sudah memiliki minat untuk nampaknya memang sudah saatnya hilirisasi itu sampai kepada produk kecil-kecilan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat pada umumnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan tekan tombol. Dengan ini gelar atau pameran teknologi tepat guna 2021 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara resmi dapat kita mulai. Ya. Ya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Gunawan Budianto. Dan Bapak Ibu, dilanjutkan dengan penyerahan maskot teknologi tepat guna 2021 dan juga sertifikat atau surat pendaftaran paten sederhana kepada inventor. Untuk itu kepada para inventor berikut ini kami mohon ke depan untuk menempatkan diri, dan kepada Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIBM nantinya berkenan untuk menyerahkan. Dr. Elsya Maria Rosa SKM MKes. Dr. Adianti Nurjanah SOS MSI. Dr. Sagiran SPBKL MKes. Insinyur Mulyono MP. Dr. Iswanto STMN IPM. Dr. Muhammad Heri Zulfiar STMT. Dr. Insinyur Gatot Supangkat MP IPM. Dr. Susanawati SPMP. Ibu Dianita Sugio Eskep Nurse MHID. Dan Rinasa Agistia Anugrah SPDMN. Penyerahan maskot Teknologi Tepat Guna 2021 oleh beliau Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, dan dengan sertifikat pendaftaran paten sederhana oleh beliau Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP IPM.
Bapak Ibu, saat sekarang tengah dilangsungkan penyerahan maskot teknologi tepat guna LP3M UMY 2021 dan nantinya akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat pendaftaran paten sederhana kepada para inventor kita hari ini. Baik. Masih berlangsung penyerahan maskot teknologi tepat guna 2021 kepada inventor kita pada hari ini. Penyerahan maskot oleh beliau, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sertifikat pendaftaran paten sederhana diserahkan oleh beliau, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan akan dilanjutkan dengan foto bersama inventor bersama dengan Ketua Badan Pembina Harian UMY dan juga Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan dipandu oleh panitia. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Dr. Haji Agung Danarto MAG dan juga Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP IPM. Bapak Ibu, demikian tadi penyerahan maskot teknologi tepat guna 2021 dan juga sertifikat pendaftaran paten sederhana kepada para inventor kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu adalah testimoni mitra penerima manfaat teknologi tepat guna dari unsur masyarakat yang akan terwakili dari bidang pertanian, UMKM, dan kesehatan. Namun sebelumnya akan diawali terlebih dahulu dengan pemutaran video. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari tim pengabdian masyarakat dengan skema teknologi tepat guna akan menjelaskan mengenai alat infrared berbasis Android. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wabah COVID-19 ini terus melanda seluruh dunia. Tentunya dengan angka kematian yang sangat tinggi dan tentunya konsekuensi psikologis dan ekonomi yang menyebabkan kita harus mencari cara untuk mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh teman-teman kita yang menderita COVID-19. Salah satu untuk mengatasi permasalahan adalah menggunakan alat infrared berbasis Android ini karena pasien-pasien yang telah menderita COVID-19 akan merasakan myalgia atau rasa sakit atau nyeri pada otot-ototnya. Nah, tentunya infrared membantu para penderita post COVID-19 ini untuk mengatasi nyeri tersebut. Infrared sebagaimana yang kita ketahui adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang tentunya dari cahaya yang akan tampak tadi, tapi cahaya tersebut insya Allah akan memberikan dampak yang positif bagi penggunanya. Inframerah yang kami buat atau kami gunakan untuk terapi ini itu dengan pertolongan tenaga medis itu bisa sedikit dikurangi. Jadi untuk kontak medis dengan pasien itu bisa kita kurangi sehingga penyakit penyebaran COVID itu bisa kita hindari. Saya menjelaskan mengenai fitur dari alat terapi inframerah, di mana alat terapi ini akan membuat kenyamanan bagi usernya karena dia bisa disetting lebih fleksibel. Seperti contohnya, jadi pada saat kita mau menggunakan untuk posisi berbaring, ini tinggal kita dorong ke bawah, gitu ya, sampai posisi benar-benar nyaman untuk digunakan. Bila posisi mau tiduran di bed, gitu ya, kita tinggal naikkan, ini ada alat penguncinya, kita tinggal dorong ke atas sampai sesuai dengan tinggi dari bed. Nah, ini bisa dipasang sesuai dengan keinginan kita, posisinya di daerah mana sesuai dengan pusat dari nyeri. Kemudian selain atas turun atas bawah, ini juga bisa untuk naik turun ya, jadi bisa serong kanan, bisa serong kiri, atau bisa diputar hampir 270 derajat. Kemudian alat ini itu bisa dioperasikan dengan menggunakan Bluetooth. Jadi prinsipnya pasien tidak begitu memerlukan terapis. Jadi yang penting dia tahu berapa yang harus dilakukan untuk penyinaran, waktunya misalnya berapa, 5 menit atau 10 menit, nanti pasien tinggal mengatur posisinya dan mengaktifkan perangkat Android-nya. Nah, setelah cukup, dia bisa langsung mematikan dari Android, tidak perlu beranjak dari tempat tidur atau tempat duduk. Saya akan demokan untuk terapi pada bagian lutut. Nih, jadi posisi duduk, pasien posisi duduk, kemudian alat diturunkan sampai batas yang kira-kira cukup untuk sinar bisa kena lutut. Nah, setelah posisi sudah siap, udah ready, baru kita bisa setting untuk timer dan intensitas hanya melalui Android. Pemberian yang aman dalam pelaksanaan terapi infrared itu tergantung pada dua hal, yaitu jarak dari lampu terhadap pasien dan satu lagi adalah waktu. Semua pasien, kulit pasien memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Jarak yang
aman antara 45 cm sampai maksimal 60 cm. Terapi infrared ini sangat dari beberapa kajian sangat diperlukan jarak dan timer. Nah, tetapi kita akan lakukan penelitian bahwa intensitas dari penyinaran ini pun perlu dipertimbangkan juga karena mempengaruhi kondisi pasien. Demikian penjelasan mengenai TTG infrared berbasis Android. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan bermanfaat bagi kita semua. TTG UMY, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengabdian masyarakat yang kini memasuki kelas terunggul, serta sebagai kontribusi nyata kepada masyarakat saat pandemi COVID-19, Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan program pengabdian masyarakat skema penugasan berbasis teknologi tepat guna yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 di masyarakat, baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pengabdian masyarakat skema teknologi tepat guna berjudul Penerapan Digital Marketing dan Teknologi Alat Pemintal Benang Tenun Otomatis Ramah Lingkungan dengan Mitra Pengrajin Lurik Mulyo Cawas Klaten, merupakan pengabdian masyarakat yang fokus utamanya adalah membantu UMKM di saat pandemi COVID-19, di mana UMKM adalah sektor yang paling terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengabdian masyarakat program skema teknologi tepat guna. Pada hari ini saya Dr. Adianti Pranjana selaku ketua tim pengabdian masyarakat skema TTG, kemudian ada Dr. Wahyudi, kemudian ada Linda bersama kami yang hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait program pengabdian masyarakat skema TTG. Baik, bisa dijelaskan kepada Ibu Linda. Terima kasih Ibu Adianti. Nah, pertama-tama mungkin akan saya ceritakan dulu ya. Kami kebetulan bekerjasama dengan mitra UMKM yaitu penghasil tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin di daerah Cawas Klaten. Nah, kami bekerjasama dengan mitra Lurik Mulyo. Nah, untuk membuat kain tenun itu dibutuhkan beberapa step. Nah, step yang salah satu langkahnya itu adalah dengan memintal benang yang sudah diwarnai, kemudian dipintal dari yang lebih besar, dipintal ke yang ukuran lebih kecil sebelum masuk ke mesin penata motif dan nantinya yang akan masuk ke mesin tenun yang alat tenun bukan mesinnya. Nah, sebelumnya mitra itu ketika memintal benangnya itu menggunakan secara manual, yaitu menggunakan roda sepeda, kemudian diputar dengan tangan dan ini akan berputar dari lebih besar ke yang lebih kecil, benang lebih kecil. Nah, pada saat itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketika ini kita membantu menyelesaikan permasalahan mitra dengan istilahnya memberikan bantuan alat yang memang sudah disesuaikan dengan yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan solar system. Nah, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Wahyudi. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini adalah alat pemintal yang biasanya sebelumnya menggunakan tangan, kemudian kita bantu supaya lebih cepat dengan listrik yang diperoleh dari panel surya, sehingga nanti akan masuk ke akumulator, kemudian di sini ada kontrolernya, nanti kemudian akan menggerakkan motor listrik sehingga alat ini bisa berputar. Nah, ini juga bisa kita atur, ini diameter dari pemintal besar, ini bisa diatur sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di UMKM tersebut. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bantuan dan kontribusi dari kami tim pengabdian masyarakat skema TTG ini bisa memberikan manfaat dan bisa membantu UMKM Lurik Mulyo terutama di saat pandemi COVID-19. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berkenan mendukung kelancaran produk UKM kami dari marketing, bahkan dapat berbagai alat tenun yang ramah lingkungan, terutama pemintal benang. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuan alat yang sangat mendukung dengan produk kami yang berupa pemintalan benang yang ramah lingkungan. Pengabdian masyarakat skema teknologi tepat guna untuk penanganan COVID-19 juga sebagai bentuk nyata bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta peduli kepada UMKM. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tetap berkarya dan mengabdi kepada masyarakat di saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi pupuk organik limbah kuliner hasil laut pada bawang merah. Kabupaten Bantul menjadi salah satu tempat wisata favorit di Yogyakarta. Salah satu lokasi wisata tersebut adalah Pantai Depok. Lokasi ini terkenal karena banyak warung kuliner seafood. Banyak pengunjung yang makan di warung kuliner Pantai Depok membuat banyak sampah kuliner. Dampaknya polusi dan bau. Limbah warung kuliner itu bisa diubah menjadi pupuk organik cair dan padat. Tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan pengabdian dengan mengolah limbah warung kuliner itu menjadi pupuk organik menggunakan komposter sederhana. Dimulai dengan memilah limbah yang organik dan non-organik. Sampah organik seperti nasi, tulang ikan, sayuran, dan lain-lain dimasukkan ke komposter disertai dengan EM4 atau tetes tebu. Dibiarkan 1-2 bulan dengan dicek kelembapannya, atau tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Setelah jadi, dibongkar dan dikeringkan. Baik pupuk cair dan padat dibungkus. Produk sudah dipasarkan ke beberapa tempat. Pengujian pupuk organik hasil pengabdian ini dilakukan di 2 demplot, dengan masing-masing demplot terdiri dari 100 meter persegi menggunakan pupuk organik dan 100 meter persegi menggunakan pupuk kimia yang biasa digunakan petani. Hasil panen menunjukkan yang menggunakan pupuk organik hasilnya lebih baik. Berikut adalah testimoni petani yang sudah menggunakan pupuk organik dari program pengabdian ini. Ini lebih bagus yang dipakai pupuk organik. Kalau yang anorganik kurang serempak. Sekarang itu bagus yang pakai pupuk organik ini. Kalau yang pupuk organik ini kurang serempak kayak. Baik, demikian tadi tayangan dari 3 video penerima untuk teknologi tepat guna. Dan selanjutnya kita akan dengarkan testimoni dari masing-masing kelompok atau yang telah ditampilkan videonya sesaat tadi. Untuk itu kami mengundang kepada beliau dari kelompok Dr. Elsya Maria Rosa, SKM MKes, penerima manfaat untuk alat terapi infrared berbasis Android. Kami silakan untuk memberikan testimoni. Dan juga kepada kelompok dari beliau Dr. Radianti Nurjanah, SSMSI,
dengan aplikasi digital marketing dan alat pemintal benang tenun ramah lingkungan, dan juga dari kelompok Dr. Susanawati SPMP, merek dan komposisi pupuk organik MP45 Depok. Disilahkan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan segenap jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu, semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan doa syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan esok hari ini kami diberikan kesempatan dan diundang di ruangan ini dengan ridho Allah. Selamat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabat, pada tabi'in, dan juga umatnya. Insya Allah kita termasuk umat yang istiqomah sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kami diundang di sini untuk penerimaan manfaat, terutama bagi kami sendiri, untuk menerima alat yang disebut alat terapi infrared bagi Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Darussubusi Wates. Memang sangat kami butuhkan, mengingat bahwa anak-anak kami yang datang dari berbagai daerah, dari jauh dan juga dari dekat. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ada pula yang dari Sumatera dan lain sebagainya. Kecuali itu juga pengasuh-pengasuh dan juga karyawan termasuk juga pengurus sudah banyak yang tua-tua dan juga sangat rentan akan masalah COVID-19. Untuk itu maka sangat bermanfaat sekali alat yang diberikan kepada kami sekeluarga besar Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Darussubusi. Insya Allah nanti bisa kami gunakan sebaik-baiknya. Dan juga kami aturkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah berkenan memberikan alat tersebut guna untuk menyatakan pengabdian ke masyarakat, dan juga semoga dengan alat ini juga dan juga nanti Universitas Muhammadiyah semakin diminati dan dikenal masyarakat dan menjadi milik bangsa dan negara kita yang mulia ini. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diaturkan terima kasih Bapak. Selanjutnya monggo Bapak dari kelompok Ibu Dr. Adianti Nurjana. Disilahkan. Monggo Bapak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Astagfirullahaladzim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah, yang saya hormati ibu-ibu dosen serta stafipun, Bapak Karyawati untuk UMJ, yang saya hormati tamu undangan yang berkenan hari ini hadir
untuk menyaksikan penerimaan alat teknologi tepat guna ramah lingkungan. Kami dari pengrajin lurik mulya, khususnya tenun ATBN, mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah yang telah mengundang kami berkenan untuk memberi alat teknologi tepat guna ramah lingkungan sehingga dapat mempercepat proses kami dalam pembentukan kain lurik yang dulunya berupa ATBM sekarang semi untuk teknologi. Maka dari itu kami atas nama Lurik Mulya sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bertatipun yang telah memberikan alat kepada kami sehingga menunjang proses untuk produk kami bisa lancar untuk saat ini. Maka dari itu ucapan itu aja yang saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih Bapak. Selanjutnya monggo Ibu dari kelompok Ibu Dr. Susanawati SPMP. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok wanita tani Kretek Bapak Ibu, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen UMY yang telah pengabdian kepada kelompok kami sehingga kami di Pantai Depok Bapak Ibu itu ada sisa-sisa limbah makanan dari pengunjung khususnya dan pada warga itu sendiri itu ada sisa makanan dari ikan, ada itu bisa dibuat menjadi pupuk organik dan pupuk organik itu digunakan untuk menanam palawija yaitu hasil pertanian misalnya bawang merah, cabai dan sebagainya. Itu di pendampingan dari Bapak UMY, dari Bapak dosen pertanian, kami alhamdulillah sekali mengucapkan banyak terima kasih, menghasilkan banyak manfaat. Karena pupuk organik itu lebih bagus dan kami sudah mempraktekkan sendiri dari pertanian, itu lebih bagus daripada anorganik. Itu kebetulan saya petani bawang merah, saya sudah mencoba pupuk organik itu, buatan kita kelompok itu sendiri, itu bawang merah itu lebih umbinya lebih mentes, lebih merah daripada dipakai dengan pupuk anorganik. Itu ada pupuk padat dan ada pupuk cair Bapak Ibu. Itu kalau nanti Bapak Ibu wisata di Pantai Depok bisa meneliti di sana Bu. Ya kebetulan saya KWT, kelompok wanita tani Bu. Ya itu alhamdulillah sekali bimbingan dari Bapak dosen pertanian dari UMY ini kami haturkan banyak-banyak terima kasih atas manfaat dari pupuk organik itu. Saya orang bodoh Bu, itu kemarin saya diberi begini loh Mbak caranya membuat dan saya diberi poster itu untuk membuat pupuk organik. Itu. Dan saya menghaturkan banyak sekali terima kasih dari Bapak dosen, Ibu dosen UMY yang telah membimbing kami. Dan itu saja yang kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari penerima manfaat untuk teknologi tepat guna PTKM UMY 2021. Monggo kami persilahkan untuk duduk kembali Ibu dan Bapak. Matur nuwun sanget. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya adalah akan disampaikan amanat oleh beliau Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada beliau Dr. Haji Agung Danarto, MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amma ba'du, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MBIPM, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Sukamto, MBIPM, Ketua LP3M, Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat, Ibu Dr. Ardianti, Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat, para dosen, para inventor, dan juga para masyarakat sekalian, dan juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sungguh BPH bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prakarsa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat LP3M UMY Divisi Pengabdian Masyarakat pada hari ini, yang menyelenggarakan pameran teknologi tepat guna yang telah dipraktekkan dalam pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Sungguh ini sesuatu hal yang luar biasa yang akan menempatkan perguruan tinggi khususnya UMY bukan hanya merupakan institusi Menara Gading, institusi yang terlepas dari masyarakat, tetapi menjadi institusi yang menjadi bagian masyarakat yang mengarahkan kemajuan masyarakat. Profesor Dr. Syamsul Anwar MA, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam berbagai macam kesempatan menyampaikan bahwasannya Tajdid Muhammadiyah abad kedua adalah pada bidang penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diskursus tentang penguasaan dan pemanfaatan saintek ini harus mulai mendominasi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, melebihi diskursus perdebatan tentang Islam Puritan dan Islam modernis. Wacana perdebatan tentang faham keislaman yang purifikasi ataupun yang modernisasi mestinya sudah harus segera dihentikan, segera diselesaikan, berganti dengan diskursus bagaimana menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana penemuan-penemuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa dimasifkan di tengah-tengah masyarakat, bisa dimanfaatkan sehingga karenanya bisa memberikan nilai lebih bagi kemajuan peradaban umat manusia. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat pada hari ini. Upaya untuk menyambungkan antara temuan-temuan saintifik dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat yang kemudian terjadi dalam pengabdian masyarakat dengan mengedepankan temuan-temuan baru, teknologi terapan hasil dari berbagai macam upaya modifikasi yang dilakukan oleh para dosen, oleh para penemu untuk memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Kita berharap di masa yang akan datang, program ini bisa menjadi program unggulannya UMY. Jadi kalau Pak Rektor tadi masih bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, kita mendorong semakin banyak dosen yang melakukan penemuan, kemudian bisa melakukan pengabdian dengan penemuan, dengan temuan teknologi tepat gunanya tadi itu, akan semakin baik, akan semakin memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Sehingga karenanya tentu untuk bisa tiap tahun barangkali didorong terlebih dahulu para dosen, Sivitas Akademika untuk menciptakan temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat, terus kemudian disosialisasikan, diterapkan di tengah masyarakat. Yang pengabdian kali ini mungkin masing-masing temuan baru diterapkan dalam satu komunitas. Bisa jadi nanti pada waktu yang lain diduplikasi dengan diterapkan di tempat yang lain. Sehingga karenanya akan ada efek yang terus berkesinambungan, hasil temuan yang bagus itu akan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan hal itulah yang mestinya dilakukan oleh Muhammadiyah pada abad kedua ini. Memperbanyak temuan-temuan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk memajukan masyarakat. Dan saya kira juga hal itu yang diharapkan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena beliau berharap nanti pada milad tahun ini, pada milad yang ke berapa ini? 109 besok ya, ada satu monumen untuk pembaruan untuk Tasdid Muhammadiyah abad kedua, yaitu Research Center Building milik UMY. Diharapkan itu nanti bisa diresmikan ketika milad Muhammadiyah 109. Karena apa? Karena itu ingin dijadikan sebagai momentum bagi Muhammadiyah. Sudah saatnya Muhammadiyah memasuki dunia riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga pada pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dengan monumen ini kita ambil momentum. Mudah-mudahan ke depan Muhammadiyah akan menjadi terkedepan dalam penguasaan sains dan teknologi. Karena saat ini sains dan teknologi itu sudah mendominasi kehidupan umat manusia. Bagaimana orang yang tidak menguasai sains dan teknologi dalam era digital ini, misalnya yang guru yang tidak menguasai teknologi digital, dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya. Begitu juga dalam berbagai macam kehidupan, pedagang, kemudian ya aspek yang lainnya juga banyak yang seperti itu. Nah, ke depan kalau Muhammadiyah tidak menguasai iptek dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, jangan-jangan Muhammadiyah juga akan menjadi masa lalu, akan menjadi sejarah. Sehingga karenanya memang tuntutan kita semua agar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemanfaatannya secara maksimal bisa didorong semaksimal mungkin. Dan lembaga institusi yang bisa mendorong itu adalah perguruan tinggi, dan diantaranya adalah lembaga divisi pengabdian masyarakat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, ridha, ma'unah, dan lain sebagainya kepada kita semua, dan terutama kepada para penemu, para inventor. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan memberikan kemaslahatan yang semaksimal mungkin untuk umat dan bangsa. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, selanjutnya adalah penyerahan berita acara serah terima teknologi tepat guna LP3M UMY 2021 oleh beliau Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya kami akan panggil terlebih dahulu beliau sebagai perwakilan dari para inventor yang akan menerima berita acara serah terima teknologi tepat guna 2021 hari ini. Dr. Elsya Maria Rosa, SKM MKes, Dr. Adianti Nurjanah, SOS MSI, dan Dr. Susanawati, SPMP. Kami mohon untuk menempatkan diri. Selanjutnya, kepada beliau Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, kami mohon berkenan untuk menyerahkan berita acara serah terima teknologi tepat guna LP3M UMY 2021. Baik, satu lagi kepada beliau Ibu Dr. Susanawati, dan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan beliau para penerima manfaat teknologi tepat guna
LP3M UMY 2021. Monggo Bapak nggih. Bapak dan Ibu nggih. Kami juga mohon berkenan kepada beliau, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Sukamta MTIPM untuk berkenan berfoto bersama dengan inventor dan penerima manfaat teknologi tepat guna LP3M UMY 2021. Bapak Ibu, demikian itu adalah penyerahan serah terima berita acara teknologi tepat guna LP3M UMY 2021 kepada para inventor. Sebagai perwakilan hari ini adalah dari kelompok Dr. Elsha Maria Rosa, Dr. Adianti Nurjanah, dan Dr. Susanawati MP. Baik, dihaturkan terima kasih dan kami silahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penyerahan berita acara serah terima teknologi tepat guna LP3M UMY 2021. Selanjutnya adalah kunjungan display pameran oleh Ketua Badan Pembina Harian Tas Pemuda Yogyakarta bersama didampingi dengan beliau Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Ketua Panitia Pameran Teknologi Tepat Guna LP3M 2021. Baik, saat sekarang Bapak Ibu adalah kunjungan display pameran teknologi tepat guna UMY 2021, di mana para inventor nanti akan menjelaskan kepada beliau pimpinan UMY bagaimana alat-alat teknologi tepat guna tersebut bekerja. Baik, saat sekarang Ketua Badan Pembina Harian UMY tengah berada pada kelompok bagaimana terapi infrared berbasis Android ini tengah bekerja untuk masyarakat. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa teknologi tepat guna untuk penanganan COVID-19 saat sekarang ada 11 bentuk alat persembahan dari para inventor yang juga adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kelompok yang pertama adalah dari beliau Dr. Elsha Maria Rosa SKM MKes dengan terapi infrared berbasis Android untuk meningkatkan relaksasi otot bagi pasien positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di Panti Asuhan Muhammadiyah Wates. Kelompok kedua adalah bersama dengan inventor Dr. Iswanto STM IPM dengan robot aromaterapi untuk terapi pasien COVID. Selanjutnya juga adalah kelompok Ibu Dianita Sugio, Eskep and Nurse MHID, dengan aplikasi teknologi sterilisasi mengurangi penyebaran COVID-19 atau COVID spreading. Masih bersama dengan kelompok Dr. Iswanto, STM IPM adalah robot desinfektan untuk sterilisasi lantai masjid. Sementara dari kelompok Dr. Gatot Supangkat MPIPM
adalah hadir dengan PKM Solar Cell Serut, Pal Bapang, Bantul. Dan teknologi tepat guna dari kelompok Dr. Sagiran, spesialis bedah konsultan MKes, adalah penerapan Mulyo Hook untuk mempersingkat waktu operasi laparoskopi, mengurangi penggunaan gas CO2, dan menurunkan resiko penularan virus COVID-19. Selanjutnya adalah kelompok Bapak Rinasa Agistia Anugrah SPDM dengan teknologi tepat guna penerapan teknologi mesin granulator inovatif, pembuat kompos granul untuk meningkatkan produktivitas usaha kelompok tani Dusun Karangwuni di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya juga ada kelompok Dr. Adianti Nurjanah SSMSI dengan hasil teknologinya penerapan digital marketing dan teknologi alat pemintal benang tenun otomatis ramah lingkungan pada pengrajin lurik Mulyo, Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Juga ada kelompok Dr. Muhammad Heri Zulfiar STMT dengan teknologi tepat guna tenaga surya pada pengadaan air bersih di Sekolah KB Sang Surya, Kembaran, Bantul. Dan juga kelompok dari Insinyur Mulyono MP, teknologi sederhana pembuatan biopestisida organik berbahan dasar abu sekam bagi kelompok tani kentang di Dukuh Kelabaran Sumberjo, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. Dan juga kelompok dari Dr. Susawanati SPMP adalah pemanfaatan teknologi pupuk organik hasil pengolahan limbah warung kuliner pantai pada kelompok tani Mudi Rezeki di Kabupaten Bantul.
Ya, Bapak Ibu, saat sekarang kunjungan display sudah memasuki ke kelompok dari Pak Rinasa. Baik. Penerapan teknologi mesin granulator inovatif pembuat kompos granul untuk meningkatkan produktivitas usaha kelompok tani di Dusun Karanguni masa pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya beliau Ketua Badan Pembina Harian UMY dan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik menuju kepada kelompok Dr. Adianti Nurjanah SSMSI, penerapan digital marketing dan juga teknologi alat pemintal benang tenun otomatis ramah lingkungan pada pengrajin lurik Mulyo di Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Sedang ada di lokasi bersama dengan kita, beliau Ketua Badan Pembina Harian UMY dan juga Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Insinyur Sukamta MT IPM. Berikutnya akan dihadirkan masih di lokasi display kunjungan teknologi tepat guna 2021, akan diawali dengan closing statement oleh beliau Ketua Badan Pembina Harian UMY Dr. Haji Agung Danarto MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini sangat bagus. Saya kira UMY memang perlu mendorong para sivitas akademikanya, terutama para dosen dan para laboran untuk menemukan teknologi tepat guna yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan ini sudah dimulai. Hari ini kita menyaksikan ada 11 ya temuan yang sudah diuji cobakan ke masyarakat karena sudah langsung sebagai materi pengabdian masyarakat dan hasilnya luar biasa. Masyarakat yang mendapatkan manfaat juga merasakan manfaat yang bagus ini. Saya kira ini acara yang bagus. UMY perlu mendorong ini terus terlaksana, syukur setiap tahun. Dan semakin banyak dosen yang membuat temuan-temuan baru. Dan itulah manfaat yang diberikan oleh UMY, bukan hanya mencerdaskan para mahasiswa, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Mudah-mudahan UMY terus berkembang, terus bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh statement beliau, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Sukamta MT IPM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat bersyukur dan bergembira menyaksikan pameran teknologi tepat guna hasil dari para dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ternyata sangat inspiratif dan memberikan bukti nyata manfaat kepada masyarakat. Walaupun pada hari ini baru dipamerkan ada 11 teknologi tepat guna, namun saya kira ini menjadi awal yang sangat baik di masa pandemik. Yang lainnya tiarap, kita masih juga ikut tiarap tapi sambil merangkak. Sehingga di dalam kondisi yang serba sulit ini, walaupun belum banyak, kita sudah bisa menyumbangkan berbagai inovasi untuk kemanfaatan masyarakat luas. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh para dosen yang lainnya dan bisa memberikan ide, gagasan, hasil kreasi, inovasi yang lebih banyak dan lebih inspiratif sehingga mampu menggugah para peneliti, para pengabdi, tidak saja dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tapi juga dari perguruan tinggi lainnya. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kita terus maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Haji Agung Danarto dan Profesor Dr. Sukamta MTIPM. Selanjutnya adalah foto bersama beliau para pimpinan bersama dengan inventor dan penerima manfaat teknologi tepat guna LP3M UMY 2021. Sesi foto bersama yang pertama adalah bersama dengan inventor terlebih dahulu. Baik, bersama dengan beliau pimpinan. Silakan para inventor untuk sesi foto bersama. Bunda Elsya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi bersama kepada para penerima manfaat teknologi tepat guna LP3M UMY 2021. Monggo Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Ibu Linda, monggo. Dengan demikian, selesai sudah pembukaan pameran teknologi tepat guna penanganan COVID-19 dengan tema teknologi tepat guna untuk kemandirian bangsa pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan juga perhatiannya. Marilah acara bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali dalam pameran teknologi tepat guna di tahun-tahun mendatang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi konservasi energi dengan judul teknologi hybrid dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan. Tim ini diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Gatot Subangkat MPIPM dan didukung oleh anggota-anggotanya. Yang pertama ada paparan umum. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah inovasi sistem pembangkit listrik ramah lingkungan yang menggunakan media berupa cahaya matahari atau sel surya yang kemudian diubah menjadi listrik. Cara kerjanya secara umum dapat dilihat pada bagan, yakni cahaya matahari diserap oleh panel, dibawa menuju SCC, masuk ke dalam baterai, kemudian dibawa ke inverter sebelum akhirnya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Di sini pemanfaatannya digunakan untuk cahaya lampu dan rice cooker. Spesifikasi bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada panel surya 8 buah, solar charge controller atau SCC sebanyak 1 buah, inverter sebanyak 1 buah, kemudian ada baterai aki kering sebanyak 2 buah, mini circuit breaker atau MCB sebanyak 3 buah, bohlam sebanyak 1 buah, dan rice cooker 1 buah. Berikut adalah bagian instalasinya. Hidupkan baterai, lalu lanjut ke bagian solar, masuk ke beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Tobadiana, Dukuh Serut, Kelurahan Palbabang, Kecamatan Bantul, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mana telah memfasilitasi kami panel surya untuk keberlangsungan perpustakaan Jayari di Pedukuhan Serut. Sangat bermanfaat untuk membantu minat baca masyarakat untuk menjadi gemar membaca, sehingga masyarakat lebih senang membaca dan sangat bergairah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan di masyarakat untuk kemajuan negara kita Republik Indonesia. Mungkin itu, semoga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semakin maju, berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Yogyakarta khususnya, negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi ketahanan, diversifikasi energi, dan penguatan komunitas sosial dengan judul teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Tim ini diketuai oleh Bapak Dr. Muhammad Heri Zulfiar STMT dan didukung oleh anggota-anggotanya. Yang pertama ada paparan umum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah inovasi sistem pembangkit listrik ramah lingkungan yang menggunakan media berupa cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Cara kerjanya dapat dilihat pada gambar, yakni cahaya matahari diserap oleh panel, kemudian dibawa menuju SCC, lalu masuk ke dalam baterai hingga akhirnya dapat digunakan. Di sini pemanfaatannya adalah untuk pompa air. Berikut adalah spesifikasi bahan yang digunakan. Yang pertama ada panel surya sebanyak 8 buah, kemudian adalah solar charge controller sebanyak 1 buah, lalu ada baterai aki kering sebanyak 2 buah, lalu ada mini circuit breaker atau MCB sebanyak 3 buah, kemudian ada pompa air 1 buah. Berikut adalah video instalasi pemasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Aba Aisyah Kembaran dan kelompok bermain Sang Surya
kami dengan adanya panel surya ini sangat terbantu sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua yang di lembaga kita, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga semuanya lancar dan tetap sukses. Jadi kami sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Operasi laparoskopi telah mengalami beberapa inovasi, antara lain penemuan kami dengan adanya MUYOHOOK yang sudah kita publish pada kesempatan yang telah lalu, di mana teknik pneumoperitoneum menjadi lebih cepat dengan MUYOHOOK. Kali ini kami akan memperkenalkan turunan inovasi baru, yakni apa yang disebut sebagai MUYOHANGER atau penggantung, di mana trokar yang biasanya itu butuh 3 itu menjadi tinggal butuh 2 saja, yakni untuk kamera dan untuk trokar kerja. Nah, ini bisa mengefisienkan lagi soal biaya operasi karena hanya membutuhkan 2 trokar. Dan juga tentu menjadi lebih cepat dan jejas ataupun bekas luka pada pasien juga hanya 2 titik. Kalaupun menjadi 3 titik, yang 1 titik itu hanya seperti bekas dilakukan injeksi. Nah, kami memperkenalkan ini mengingat biaya trokar apalagi yang harus single use kali pakai itu jelas lebih mahal pada saat ini, sehingga perlu diefisienkan. Ini namanya 3 trokar yang menembus dinding perut, kemudian 3 alat yang masuk ke dalam perut. Tangan kiri saya ini sedang memegang kamera untuk menampilkan situasi di dalam perut di layar monitor. Sementara tangan kanan saya ini adalah tangan yang bekerja mengoperasi organ usus buntunya. Nah, satu lagi adalah tangan asisten saya yang berfungsi memegang, lebih tepatnya menggantung usus buntu selama saya operasi. Inovasi kali ini adalah 2 trokar ini jelas harus aplikasikan karena yang satu kamera, yang satu adalah trokar untuk bekerja. Tetapi yang asisten ini bisa ditiadakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ciptakan satu alat. Inilah alatnya yang saya beri nama MUYOHANGER. Nah, ini kalau alat ini tidak diaplikasikan, artinya kita bisa mengefisienkan satu alat trokar ini. Nah, ini MUYOHANGER ini kita inovasikan baru, diaplikasikan dengan cara dimasukkan melalui sela-sela dari trokar yang digunakan untuk memasukkan kamera. Jadi ini tidak perlu trokar sendiri. Ini bisa masuk di dinding perut tanpa trokar karena ini sangat kecil. Nah, mungkin gambarnya seperti ini. Silahkan asisten. Nah, jadi asisten tetap memegangi MUYOHANGER, inilah inovasinya, MUYOHANGER. Nah, saya tetap bekerja dengan kamera saya, ya. Kemudian ini trokar kerja saya. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan trokar baru. Nah, dan lubangnya jadi tinggal 2.
begitu. Nah, inilah inovasinya. Maka kita beri nama Moyo Hanger, ya, seperti ini. Atau kalaupun harus membuat lubang karena mungkin bekerjanya agak sulit dari sini, bisa juga, tetapi tidak perlu trokar memang. Jadi langsung dibuat lubang karena sangat kecil. Ya, silakan asisten. Nah, ini bisa dipegangi tanpa harus diberi trokar, kemudian bekerjanya biasa. Dan nanti lubangnya ini karena sangat kecil, tinggal langsung dicabut, kemudian langsung diplester tanpa ada penjahitan karena sangat kecil. Itulah inovasi kami yang baru yang kita sebut dengan Moyo Hanger. Jadi ini diameternya hanya maksimal 2 mili, ya. Kemudian di sini hanya fungsi untuk menjepit saja. Demikian, mudah-mudahan ini bisa segera diproduksi dan didiseminasi kepada para ahli bedah yang menggunakan. Demikian penjelasan singkat tentang penggunaan Moyo Hanger. Namun sebagaimana tradisi operasi laparoskopi, kita menginginkan minimal invasif surgery, yakni dengan menggunakan Moyo Hanger tanpa harus menggunakan trokar. Ya, namun demikian selalu troubleshooting yang terjadi diatasi dengan cara konvensional, yakni open surgery. Ya, dengan demikian Moyo Hanger yang seakan-akan menggantikan alat yang lain atau bahkan mengefisienkan penggunaan alat yang lain tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pembedahan yang lain. Semoga bermanfaat. Moyo Hanger menjadikan operasi lebih sederhana, lebih efisien, dan lebih berkurang jejas terhadap pasien. Terima kasih, semoga bermanfaat. Beras merupakan salah satu sumber karbohidrat utama bagi penduduk di Indonesia. Beras diperoleh dari tanaman padi. Gabah atau bulir matang dari tanaman padi yang telah dirontokkan dan dikeringkan, digiling untuk mendapatkan beras berwarna putih dan siap untuk ditanak. Hasil sampingan dari penggilingan gabah adalah sekam. Sekam ini kaya akan sumber silika yang dapat dimanfaatkan dalam banyak hal. Dalam bidang pertanian, silika dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk, bahan pembawa pestisida, bahkan sebagai pembawa atau carrier dari mikroba. Efek pemanfaatan ini akan meningkat melalui teknologi nanofikasi. Nanofikasi merupakan teknologi merubah ukuran partikel menjadi ukuran kurang dari 100 nanometer. Sekam yang melalui proses pirolisis atau pembakaran ditimbang dan dicampurkan dengan air dan bola baja dengan perbandingan 1:3:2. Bahan campuran tersebut dimasukkan ke dalam tabung khusus dan diletakkan di alat ball milling. Alat ini akan memutar tabung dengan kecepatan tertentu selama kurun waktu minimal 4 jam. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam oven atau di bawah cahaya matahari secara langsung hingga mengering. Hasil akhir dari proses ini berupa serbuk kering partikel abu sekam dengan ukuran nano yang dapat langsung dikemas atau dimanfaatkan secara langsung. Pengujian nano abu sekam telah dilakukan melalui pengujian laboratorium dengan kandungan sebesar 65% silika dan ukuran antara 50 nanometer. Hasil tersebut kemudian diujikan melalui demplot pada tanaman kentang di Dusun Kelabangan, Ngabla, Magelang. Masing-masing demplot memiliki luas 200 meter persegi. Hasil pengabdian ini menjadikan tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit hawar daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestans.
dan mengurangi penggunaan pestisida sintetik hingga setengahnya, serta meningkatkan hasil tanaman. Aplikasi pupuk organik limbah kuliner hasil laut pada bawang merah. Kabupaten Bantul menjadi salah satu tempat wisata favorit di Yogyakarta. Salah satu lokasi wisata tersebut adalah Pantai Depok. Lokasi ini terkenal karena banyak warung kuliner seafood. Banyak pengunjung yang makan di warung kuliner Pantai Depok membuat banyak sampah kuliner. Dampaknya polusi dan bau. Limbah warung kuliner itu bisa diubah menjadi pupuk organik cair dan padat. Tim Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan pengabdian dengan mengolah limbah warung kuliner itu menjadi pupuk organik menggunakan komposter sederhana. Dimulai dengan memilah limbah yang organik dan non-organik. Sampah organik seperti nasi, tulang ikan, sayuran, dan lain-lain dimasukkan ke komposter disertai dengan EM4 atau tetes tebu. Dibiarkan 1-2 bulan dengan dicek kelembapannya, atau tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Setelah jadi, dibongkar dan dikeringkan. Baik pupuk cair dan padat dibungkus. Produk sudah dipasarkan ke beberapa tempat. Pengujian pupuk organik hasil pengabdian ini dilakukan di 2 demplot, dengan masing-masing demplot terdiri dari 100 meter persegi menggunakan pupuk organik dan 100 meter persegi menggunakan pupuk kimia yang biasa digunakan petani. Hasil panen menunjukkan yang menggunakan pupuk organik hasilnya lebih baik. Berikut adalah testimoni petani yang sudah menggunakan pupuk organik dari program pengabdian ini. Ini lebih bagus yang dipakai pupuk organik. Kalau yang anorganik kurang serempak. Yang di Karang itu bagus yang pakai pupuk organik ini loh. Kalau yang bukan pupuk organik ini kurang serempak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengabdian masyarakat yang kini masuk klaster unggul, Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan program pengabdian masyarakat skema penugasan berbasis teknologi tepat guna yang bertujuan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 di masyarakat, baik itu dalam hal kesehatan, ekonomi, dan sosial tahun pelaksanaan 2021. Pengabdian masyarakat ini menangani dalam aspek ekonomi, terutama bidang teknologi pertanian dan agribisnis, dengan judul Penerapan Teknologi Mesin Granulator Inovatif Pembuat Kompos Granul untuk meningkatkan produktivitas usaha kelompok tani Dusun Karangwuni di masa pandemi COVID-19, yang diketuai oleh Insinyur Rinasa Agistya Anugrah SPDMN, dosen program studi teknologi mesin vokasi UMY yang beranggotakan dosen UMY lainnya, yaitu Insinyur Mulyono MP, Prodi Agriteknologi, Oki Wijaya SPMP, Prodi Agribisnis, dan Fitro Anugrah Kusuma Yuda, STMN, Prodi Teknik Mesin. Alat teknologi tepat guna pada pengabdian ini adalah mesin granulator berbasis IoT. Mesin granulator berbasis IoT terdiri dari komponen bidang granulator, sistem penggerak, rangka, dan perangkat IoT. Sistem penggerak terdiri dari motor penggerak, pre-belt, gearbox, poros penggerak, dan sedangkan perangkat IoT terdiri dari komponen input yaitu HP smartphone, Arduino Uno sebagai microcontroller, dan pompa sebagai outputnya. Perangkat IoT berfungsi mengontrol penyemprotan air secara otomatis dalam proses granulasi. Perangkat IoT lainnya adalah PMW
pulse width modulation yang berfungsi sebagai pengatur putaran motor penggerak dengan 3 variasi kecepatan. Mesin granulator berbasis IoT berfungsi untuk membuat pupuk organik granul POG. POG memiliki keunggulan mudah diaplikasikan, dapat digunakan untuk lahan sawah, lahan kering, dan campuran media tanam untuk tanaman hias, serta hortikultura yang ditanam dalam pot. Pengembangan POG sangat potensial untuk produksi secara massal dalam skala komersial, baik masyarakat maupun industri pupuk. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rinasa dari UMY yang telah memberi bantuan hibah kepada kami mesin granulator berbasis IoT kepada kami. Semoga dapat meningkatkan produktivitas bagi kelompok tani kami. Semoga dengan adanya alat teknologi tepat guna berupa mesin granulator berbasis IoT dapat meningkatkan produktivitas usaha melalui pembuatan POG, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.